Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa video. Di antaranya pengacara Roy Suryo CS, Ahmad Kosinudin, lagi-lagi ngamuk. Kali ini Kosinudin ngamuk di pengadilan. Ya, namanya juga Ahmad Kosinudin. Kalau nggak ngamuk-ngamuk, bukan Ahmad Kosinudin namanya. Dan di video berikutnya, trio RRT, Roy Suryo, Rismon, Tifa, sungguh-sungguh mengejutkan. Tifa mengakui kalau mereka bertiga ini sudah gila. Bahkan Roy Suryo mengatakan dia memiliki rumah sakit jiwa. Seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ngapain dia nih? Ngapain dia nih? Ngapain dia? Bukan Ahmad Kosinudin namanya kalau tidak ngamuk-ngamuk. Wajar aja Rasman Nasution ya memberikan saran ke Roy Suryo agar mengganti kuasa hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Rismon gila, Roy Suryo gila, Tifa gila, cocok. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Benar kalau ini. Pantes. Dari awal, kok saya melihat ya salah satu pengacaranya Roy Suryo itu saudara Ahmad Kosinudin itu, mulutnya saya lihat ya sama sekali kalimatnya itu bukan menggunakan kata menduga. Ada dua yang dari si Kosinudin ini yang saya lihat tidak bisa dia jaga. Satu, bicaranya arogan sekali. Ya, saya juga dibilang orang keras saya, tapi saya kira saya tidaklah seperti itu. Bilang saudara Joko Widodo, saudara Joko Widodo. Gitu-gitu Pak Jokowi itu presiden 2 periode, Anda siapa? Gitu. Oh, memang kita bersamaan kedudukannya di mata hukum sama-sama warga negara. Tapi kan kalau dalam bahasa Medan itu sopan lah santun, santun lah sopan. Kira-kira begitu kalau dicandakan. Artinya harus ada lah elaborasi kalimat yang menurut saya pantas dan patut. Itu poin satu. Poin yang kedua, Kosinudin ini juga dalam setiap kata-kata itu tidak menggunakan kata diduga gitu. Jarang sekali lah. Misalnya hari Selasa yang lalu di salah satu TV swasta, dia langsung dulu ijazah palsu Joko Widodo. Nah, itulah yang juga disuarakan oleh Roy Suryo. Makanya malam itu saya bilang, Mas Roy, kalian mesti ganti pengacara ini. Karena dia ini bukan mengarahkan kalian untuk berpikir dan berbicara pada substantif hukum praduga tidak bersalah, presumption of innocence, tapi sudah menduga dan ya istilahnya menduga seseorang bersalah. Itu kan bahaya. Karena Roy Suryo dan teman-teman kan tidak paham kaidah hukum secara linguistik apa yang disebut dengan praduga tidak bersalah, walau barangkali secara kebiasaan autodidak bisa jadi mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan itu paham. Tapi setidaknya kita yang sebagai lawyer masih mengharapkan klien kita untuk jika sudah dilaporkan jangan menambah masalah baru bagi klien kita. Kalau klien kita mengatakan ijazah Jokowi palsu, itu kan sudah tuduhan, bukan praduga tidak bersalah lagi. Dalam teori linguistik, apa yang dituturkan harus sama dengan yang dimaksudkan. Rismon S1, S2-nya itu tidak ada hubungannya dengan komputer. Dia fokusnya di teknik kendali. Ilmunya, konsentrasinya di bidang itu, bukan komputer seperti saya. Kemudian S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu. Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi. Ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Terbukti juga dari penelusuran rekan seperti Mas Roni Togo, sama sekali tidak dikenal. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian dan Ijazah Rismon dipastikan palsu. Yosua Sinambela.
Itu juga tahun sekian gitu ya. Legal standing apa maksudnya Bang Roy? Anda bicara atas nama membela UGM sekarang. Itu legal standingnya apa? Saya tidak membela UGM. Ya udah. Saya- Kalau enggak ya nggak ada legal standing. Tahan dulu. Omon-omon aja. Ketawain aja kayak Bung Ade. sempat aja. Anda juga Silakan Bung Ade. Bung Ade Gogon silakan aja lanjutkan. ini. Bung Rais tahan dulu. Anda Ya. tidak memiliki legal standing mewakili UGM karena Anda mantan mahasiswa UGM. Anda bukan dari lembaga. Iya, saya alumni UGM. Bung Roy, Jelas tahan dulu. S1 aja dan nama saya disebut. Nama saya disebut dalam Oke, rekaman itu dan tahan dulu. satu-satunya orang yang Oke, namanya biar disebut. Ngerocos saja Roy Suryo. Mas Roy di sini karena ya saya perhatikan kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang, Mas Roy. Ya, Bahwa ya udah kemudian, Ya, kita diskusi yang lain aja. saudara Roy yang meminta- Bukan UGM dan siapa-siapa ini. Untuk apa? Gak ada artinya. Untuk apa UGM memberikan Panik, itu, Mas Roy Suryo. Ya betul. Itu data pribadi. Gimana Jelas. bisa ngomong soal data pribadi, dia nggak ngerti soal undang-undang keterbukaan informasi publik kok. Loh, jelaskan sudah disampaikan sama Ya udah deh, nggak usah saya anggap, nggak Mas Roy. ngomong apapun, nggak ada legal standingnya, percuma. UGM sebagai lembaga pendidikan yang sah itu tidak sembarangan mau memberikan kepada siapapun. Kelihatan muka Roy Suryo ya, muka nggak enak. Lanjut kita ke video berikutnya. Kita ini demokrasi, kata orang, the third largest demokrasi. Bagi saya, no. Indonesia now is the first largest demokrasi in the world. Why? Yang penting dalam demokrasi itu memilih kepala negara. Dari segi pemilihan kepala negara, presiden kita, 6 presiden di seluruh dunia, 3 diantaranya yang tertinggi dipilih oleh rakyatnya adalah dari Indonesia. Nomor 1 Prabowo 2024, nomor 2 Jokowi 2019, nomor 6 disusul oleh Putin, nomor 5, nomor 6 adalah SBY. 3 presiden yang dipilih terbanyak oleh rakyatnya di seluruh dunia. Maka secara kuantitatif Indonesia is the first largest demokrasi. But dari segi kualitasnya kita masih di ranking 59. 2-3 tahun yang lalu 54, sekarang turun 59. Artinya kualitas demokrasi kita ini menurun. Nah, itu ditentukan oleh apa? Oleh public participation. Jadi sekarang civil society agak turun, mahasiswa agak turun perannya dalam diskusi publik. Diskusi di ruang publik sekarang diisi oleh ijazah, urusan yang sudah masa lalu, keluh kesah tentang masa lalu. Maka baiknya kita arahkan untuk berpikir perbaikan sistem politik dan ketatanegaraan. Nah, jadi saya rasa dari apa yang tadi disampaikan ini penting, partisipasi mahasiswa, partisipasi publik, supaya MPRI betul-betul jadi rumah rakyat. Jadi jangan hanya jadi rumah orang yang mengambil keputusan tanpa diskusi publik, karena ini yang akan menentukan kualitas demokrasi. Profesor Jimli. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Kita harapkan ke Polda Metro Jaya agar kisruh soal ijazah ini cepat diselesaikan ya, karena masyarakat ini butuh yang namanya kepastian hukum. Agar apa? Agar ruang publik kita itu tidak melulu itu beritanya soal ijazah. Di televisi ijazah, di media sosial ijazah. Masyarakat Indonesia ini dicekokin oleh berita-berita yang nggak produktif seperti ini ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan share video ini agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.